Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dan firman Tuhan berkata Allah adalah kasih, God is love. Dan karena Dia adalah kasih, Dia selalu merancangkan hal-hal yang baik buat kita semua. Tapi tentunya untuk bisa mengalami hal itu, kita perlu pelajari hukum-hukumnya dan bergerak mengikuti tuntunannya bagi kita. Dan kalau kita ikuti terus, maka kita bisa mengalami bahwa Tuhan itu selalu baik bagi kita. God is good all the time. Nah, kali ini saya mau baca dari kitab Kejadian, ya, Kejadian 8 ayat 22. Ini satu hal yang Tuhan katakan ketika banjir Nuh sudah surut, ya, air bah sudah surut, dan Nuh itu kemudian dia akhirnya turun ke muka bumi, ya, dengan 7 orang anggota keluarganya, dan kemudian dia mulai kehidupan baru, ya, di bumi. Tapi sebelum itu dikatakan di sini Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita perhatikan, karena kalau kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 10 sampai dengan 11, Paulus berkata, Ia, yaitu Tuhan, menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ya. Jadi artinya 2 Korintus 9 ini sebenarnya bicara tentang persembahan, ya. Tapi Paulus mengatakan bahwa apa yang diberikan itu adalah benih, ya, benih untuk ditaburkan. Jadi dia punya keyakinan yang kokoh, dan dia ajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa Tuhan itu menyediakan benih karena memang ada hukumnya, ya, di Kejadian 8 ayat 22 itu, ya. Ada musim untuk menabur dan kemudian menuai. Nah, karena itu dia bilang Tuhan yang menyediakan benihnya, benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Artinya kita tidak bisa makan semuanya, gitu, ya. Harus ada yang ditaburkan sebagai benih. Nah, yang menarik juga, kalau ini kan Paulus bicara tentang persembahan, ya. Tapi kalau di kitab Injil kita ingat bagaimana perumpamaan tentang seorang penabur. Ada seorang penabur yang menabur. Waktu dia menabur, sebagian itu jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, lalu segera tumbuh, tapi tidak tahan lama karena tanahnya berbatu-batu. Sebagian jatuh di tengah semak duri, bisa tumbuh, tapi semak duri juga menghimpitnya sehingga benih itu tidak bisa berbuah. Lalu ada yang jatuh di tanah yang subur dan kemudian bertumbuh, ya, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Lalu ketika dia memberi penjelasan kepada murid-muridnya, dia katakan benih yang ditabur itu adalah firman, ya. Dan prinsip kerajaan surga ini ternyata mengikuti cara kerja daripada hukum tabur tuai, ya. Jadi kalau yang di kitab Injil itu dikatakan bahwa Yesus itu bilang ada seorang penabur menabur benih, dan benih itu adalah firman. Nah, firman itu waktu kita dengar, kita bisa menyediakan hati kita ini, menyiapkan hati kita bisa menjadi tanah yang subur, sehingga firman itu ketika jatuh di dalam hati kita, dia bisa bertumbuh dan berbuah, lalu kita memperoleh manfaatnya, apa yang Tuhan janjikan. Yang perlu kita ingat di sini adalah dari sejak kita mendengar firman itu atau saat firman itu ditabur, itu ada
tenggang waktu, ya, ada waktu, ada proses sampai benih firman itu kemudian bertumbuh dan dia menghasilkan buah seperti yang memang kita inginkan. Dan proses ini nggak bisa ditipu, ya. Artinya begini, benih itu butuh waktu, ya, untuk dia mati, kemudian dia bertumbuh. Jadi Tuhan Yesus mengambil perumpamaan yang sangat mendasar, tapi ini penting sekali, ya, bahwa cara kerja kerajaan surga itu atau firman itu seperti prinsip yang petani itu tahu, yaitu ada masanya ditabur, lalu ada masanya menuai. Nah, sementara Paulus, ya, dia waktu itu ya sudah pelayanan, sudah membangun banyak jemaat, dan dia bisa berkata kepada jemaat di Korintus bahwa yang kalian beri itu untuk mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku itu adalah benih, ya. Dan dia hubungkan itu dengan 2 Korintus 9 ayat 6. Ini kan tadi ayat 10-11, ya. Tapi sebelumnya itu kan dia katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi dia hubungkan ini, ya, bahwa pemberian itu seperti menabur benih, dan walaupun dia nggak sebut di ayatnya tersebut, di surat tersebut, ya, tapi Kejadian 8 ayat 22 memang mengatakan bahwa selama bumi masih ada takkan berhenti musim menabur dan menuai. Ya, baik itu soal mendengar firman, ketika firman ditaburkan itu jatuh di tanah yang subur, maka dia akan berbuah, ya, pada saatnya. Tapi ini juga berarti yang Paulus bilang ini pemberian, ya. Dan dia tegaskan di 2 Korintus 9 ayat 6 ini. Ini hal yang sangat logis sekali, ya, wajar sekali. Lalu dia hubungkan lagi di ayat 7, karena ini soal pemberian, dan sebelumnya dia katakan camkan ini, ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, ya. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi dia lanjutkan, masing-masing coba kalau memberi berdoa, ya, putuskan dalam hati damai sejahteranya seperti apa. Jadi dia katakan di sini, terjemahan Inggrisnya, let each one, ya, biarkan tiap-tiap orang itu memberi sebagaimana yang diputuskan dalam pikirannya, ya, sudah doa dan yang ditujukan, ya, di dalam hatinya ada damai sejahtera. Dan gak perlu bandingkan yang satu dengan yang lain. Walaupun dikatakan di ayat 6, camkan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak, ya. Tapi jangan ikut-ikutan, ya. Karena itu masalah hati, ya. Dan di terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible ini, ya, dikatakan bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu peduli, Tuhan itu menghargai, ya, orang-orang yang memberi dengan sukacita, yang hatinya ada menyertai pemberiannya itu, ya. Saya ingat satu cerita, ya, ada satu hamba Tuhan, dia cerita, ya, kadang-kadang kalau kita misalnya bertamu ke rumah seseorang, kalau orang itu cukup berada, mungkin dia bisa menyediakan hidangan yang mewah, ya, makanan atau minuman yang mahal. Tapi bisa juga yang dia sediakan sederhana, mungkin cuma secangkir teh. Tapi ketika dia berikan itu, kalau dia adalah sahabat kita, ya, dia menghargai kita, maka walaupun secangkir teh, tapi dia berikan dengan hati yang tulus, ya. Jadi itu bukan sekedar secangkir teh,
tapi ada kasih yang menyertai ya secangkir teh tersebut. Jadi Tuhan itu melihat hati kita ya waktu kita memberi, karena kan ya Tuhan punya semuanya ya. Kita memberi kan bukan karena Tuhan kekurangan, bukan seperti itu, tapi sikap hati kita itu yang dia lihat ya. Lalu akibat dari ayat 7 itu adalah ayat 8 ya, bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu kalau kamu memberi sesuai dengan tuntunan ya, sudah berdoa, kamu yakin berikan itu, gak perlu bandingkan yang satu dengan yang lain, maka peganglah janji Tuhan bahwa apa yang sudah diberi itu, kita yakin Tuhan menuntun seperti itu, maka kita bisa percaya bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia atau favor ya, sehingga kita sepertinya dikatakan beruntung begitu ya, ada favor ya, dan itu memang sangat-sangat diperlukan ya. Nah, kembali ke ayat 10 dan ayat 11 ya, kita perlu pegang bahwa Tuhanlah yang menyediakan benih bagi penabur. Nah, kalau kita berkata bahwa Tuhan, saya mau menabur ya, maka ayat ini mengatakan Tuhan yang menyediakan benih tersebut ya. Tidak hanya benih untuk ditabur, tapi juga roti untuk dimakan dan dinikmati. Nah, sekarang kita lihat ya, ada ayat yang menarik di Perjanjian Baru di Lukas 6 ayat 38. Ini perkataan yang Yesus ucapkan ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Ini yang mengatakan Tuhan Yesus ya. Give and it shall be given ya. Atau give and you will receive. Berilah maka kamu akan menerima. Dan kemudian yang dikatakan di sini, give and it shall be given, berilah dan kamu akan menerima. Lalu disebut suatu takaran atau ukuran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini merupakan satu hukum tabur tuai. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan balik kepada kita. Sekian tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang bagikan ya, bagus sekali ya. Dia gabungkan ya banyak dari ayat-ayat yang tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian dia ceritakan dalam satu bentuk rangkaian cerita ya. Ada seorang yang dia itu tidak punya apa-apa ya, atau ya dia belum mengerti prinsip menabur dan menuai. Tapi ketika dia mulai mengerti, maka dari apa yang dia punya, ya misalnya dia kerja, gaji dia sekian gitu ya, misalnya X lah, lalu dia sisihkan ya, X itu udah ngepas banget sebenarnya. Tapi ketika dia mengerti bahwa sebagian yang dia terima itu adalah benih untuk ditabur kembali, maka dia berdoa dan dia belajar mencukupkan diri dia. Yang penting dia bisa menabur. Nah, sebagian dia makan untuk kebutuhan dia ya, selama sebulan untuk segala macam ya. Tapi yang dia singkirkan itu sebagai benih, setelah dia berdoa, dia menabur, dia memberi ke tempat di mana dia percaya Tuhan menggerakkan dia untuk menabur ke sana ya. Ya paling gampang di tempat kita ibadah, kebaktian, kita mendapatkan firman, ya kita dikenyangkan, kita merasa diberkati, maka kita memberi. Ya tentu nggak hanya di situ, ya banyak tempat ya bisa kita memberi. Tapi paling gampang ya seperti itu. Lalu jangan batasi juga. Toh Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak
ya, banyak tempat. Nah, kemudian ketika orang ini setia, maka yang dia tabur sebagai benih itu mulai berbuah, ya, mulai memberikan tuayan, ya. Ada yang cepat, ada yang lama, ya. Sama seperti kalau misalnya kita menanam pepaya misalnya, ya, saya nggak tahu berapa lama dari biji pepaya itu ditanam, berapa lama dia tumbuh dan kemudian dia mulai berbuah. Nah, kalau kita tanamnya misalnya mangga, ya mungkin bisa lebih lama begitu, butuh waktu. Lalu kalau kita tanamnya misalnya apalagi yang lain, ya beda-beda semua, ya. Jadi ketika orang yang menabur ini mulai melihat tuayannya, sehingga dia mulai merasa diberkati. Nah, yang tadinya dia punya penghasilan X mungkin jadi bertambah, katakanlah menjadi 2X. Lalu dia sisihkan lagi. Kali ini dia sisihkan lebih banyak karena dia sudah mendapatkan tuayan. Dengan kata lain, yang dia tabur sebagai benih itu menjadi lebih banyak. Nah, waktu dia tabur lebih banyak, wajar saja dia menuai lebih banyak. Karena tadi Paulus berkata di 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ya. Jadi orang ini terus menabur dan akhirnya setelah sekian lama dia memperoleh penghasilan menjadi 3X, ya. Itu yang dikatakan ada favor, Tuhan buka banyak berkat, ya. Kemudian dia bisa menabur lebih banyak lagi. Dan kemudian dia bisa menuai lebih banyak lagi. Jadi ukuran yang dia pakai untuk menabur itu kembali kepada dia sebagai tuayan dengan ukuran tersebut, ya. Lalu hamba Tuhannya bilang begini, ya. Misalnya ketika pertama kali kita mulai mengerti prinsip ini, maka kita menabur mungkin ukurannya 1 sendok makan gitu, ya. Maka tuayan kita itu berkali-kali lipat, tapi ukurannya adalah sendok makan, ya. Lalu kemudian ketika mulai tuayan banyak, maka dia bisa memberi lebih banyak lagi. Ya, tentu saja mungkin gak dibatasi di gereja tempat dia menerima firman Tuhan, tapi mungkin Tuhan gerakan untuk kepelayanan lain, ya. Misalnya kan banyak sekali, ya, kalau kita buka internet, ya, kita lihat, kita berdoa di mana pelayanan yang Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa misalnya, ya. Tentu masing-masing orang bisa beda pendapatnya. Nah, sama aja tuh seperti kalau di perusahaan, ya, satu grup perusahaan misalnya di situ ada 50 anak perusahaan misalnya, ya, tergabung dalam satu grup. Nah, masing-masing anak perusahaan itu punya kasir. Mungkin lebih dari satu kasirnya. Dan masing-masing kasir itu nggak bisa berikan semaunya. Tentu dia hanya memberikan di tempat di mana dia ditugaskan sama atasannya, ya. Mungkin di lingkungan tersebut aja. Ya, jadi nggak bisa dibandingkan gitu. Kok kamu berinya ke sana, kok nggak ke sini misalnya gitu. Karena masing-masing ada tempatnya. Yang penting hati kita ini, ya, kita perlu berdoa, ya. Karena tujuannya sebenarnya pemberian itu kan bukan supaya kita makin diberkati, makin kaya, bukan itu sebenarnya, ya. Tapi itu wujud kasih kita kepada Tuhan, ya. Ini yang kadang-kadang orang mungkin hanya melihat jadi kayak judi gitu, ya. Saya beri sekian akan balik ke segini. Bukan ke situ arahnya. Sebenarnya semuanya dilandasi oleh karena mengasihi Tuhan, ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian akhirnya, ya, setelah sekian lama, akhirnya orang ini bisa memberi ukurannya bukan lagi sendok makan, bukan lagi ukuran gelas atau ukuran piring, mungkin ukurannya sudah sekop atau ember besar gitu. Atau mungkin ukurannya sudah, ya, truk seperti itu, ya. Jadi ketika dia menabur ukurannya seperti itu, di Lukas 6 ayat 38 dikatakan
ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kepadamu. Nah, itu sebabnya gak usah heran kalau ada saudara melihat orang-orang yang makin diberkati. Yang pertama, ya hatinya harus betul dulu ya. Tapi kedua, ya dia belajar menabur. Dan ukuran waktu dia menabur itu sudah besar. Ya, jadi wajar saja kalau dia menerima tuaian yang besar. Nah, kita nggak perlu iri untuk hal itu. Ya. Yang pertama karena memang kan Tuhan panggil kita dengan tugas yang berbeda. Ya. Dan kita bisa belajar ya, bagaimana kita untuk mungkin mengikuti ya apa yang ya ada hal yang bisa kita pelajari ya, mungkin ukurannya ya, kita semuanya kembali harus tanya Tuhan ya, supaya hati kita itu benar ya, tidak salah. Yang menarik juga adalah ini kalau teman-teman ya atau Bapak Ibu ingat ini, konteksnya ini seperti kalau misalnya zaman dulu ya, kalau ibu-ibu ke pasar, kalau beli beras misalnya ya, maka itu ada ukurannya, 1 liter, 2 liter misalnya. Nah, itu waktu mau diukurkan, kalau kita perhatikan ya, disedok kemudian digoyang-goyang begitu baru diratakan gitu ya. Jadi pas satu kayak ember kecil gitu, pas 1 liter lalu dihitung kayak gitu. Nah, tapi kalau yang Tuhan katakan di sini, takarannya itu takaran yang baik, yang dipadatkan. Karena kalau misalnya beras kita masukkan ke dalam takaran itu perlu digoncang-goncang supaya bisa masuk lebih banyak. Ya, dipadatkan, digoncang-goncang dan melimpah keluar. Itu akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi Tuhan mau tunjukkan bahwa kalau kita ini memberi, ya, kita punya sikap hati yang murah hati, kita akan menerima tuaian itu, takarannya itu baik. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Ya. Dia Tuhan yang tidak suka membangkit-bangkit hal yang lama. Surat Yakobus berkata seperti itu. Ya, di surat Yakobus dikatakan kalau kita kekurangan hikmat, kita bisa minta dari Tuhan yang tidak mengungkit-ungkit, tidak membangkit-bangkit hal yang lama. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan kita bisa minta dari the giving God, ya, Allah yang suka memberi. Ya, dia suka memberi, dan ketika dia memberi kepada anak-anaknya itu takarannya baik, dipadatkan, digoncang dan tumpah keluar ya. Itu yang diberikan kepada anak-anaknya. Tapi ukurannya memang ukuran yang kita pakai untuk mengukur. Ini menyangkut banyak hal ya, sebab kalau orang misalnya dipercayakan banyak sekali tapi kedewasaan rohaninya belum cukup, maka apa yang dia terima ya, mungkin nampaknya harta finansial begitu banyak, itu bisa jadi jerat ya. Jadi bukan jadi berkat, malah jadi jerat. Jadi membawa orang itu jauh dari Tuhan. Ya, tentunya bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Nah, kemudian kita lihat Galatia 6 ayat 9. Ya, ini surat Paulus juga. Nah, kalau kita pelajari surat Galatia ini, konteks ini, Galatia 6 ayat 9 ini, konteksnya ini juga soal pemberian. Ya. Tapi Paulus menggunakan suratnya ini lebih luas ya. Dia tidak hanya bicara soal uang, dia bicara juga soal perbuatan baik. Ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita baca Alkitab ya, setidaknya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama itu Tuhan Yesus berkata di Injil Lukas pasal 18 ya, ayat 1 dikatakan Tuhan Yesus itu mengajarkan, memberitakan, menceritakan suatu perumpamaan untuk menegaskan supaya kita tidak jemu berdoa. Nah, kadang-kadang kita berdoa mungkin rasanya kok capek gitu ya, jadi jemu. Jadi berdoa itu juga
kita perlu lakukan dan jangan jemu. Tapi di Galatia 6 ayat 9 ini, Paulus juga bilang, jangan jemu berbuat baik. Artinya kadang-kadang waktu kita lakukan, ya, sama seperti berdoa, mungkin ada masa-masa rasanya kita seperti jenuh ya, rasanya seperti bosan ya. Tapi ditegaskan sini, jangan jemu ya, lakukan terus. Janganlah jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi dia mau katakan bahwa waktu kita berbuat baik, itu juga kita sebenarnya sedang menabur perbuatan baik. Dan kalau kita menabur perbuatan baik, nanti kita juga akan menuai perbuatan baik. Lalu dikatakan di sini, jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa dikatakan jika kita tidak menjadi lemah? Karena begini, sama seperti petani ya, waktu dia menabur benih, kan dia tidak hanya berhenti di situ. Dia tahu bahwa benih yang ditabur ini akan tumbuh dan dia akan menuai. Ada jangka waktu yang harus dia lalui. Tapi dari sejak dia menabur sampai dia menuai, itu diperlukan yang namanya ketekunan, konsistensi, ya, bahkan dikatakan juga kerja keras. Tapi kerja keras yang pasti menghasilkan, ya, bukan yang sia-sia. Nah, ketika saatnya mau menuai, itu bahkan dibutuhkan lebih banyak lagi, ya, persiapan untuk hal itu. Ya, ini sudah siap menuai, tapi yang di tengah-tengah antara taburan sampai tuaian itu juga perlu dijaga dengan baik. Ya, kalau tanaman mulai tumbuh, jangan sampai misalnya dimakan oleh kambing, ya, dipagari, lalu diberikan pupuk, diairi, dijagai sampai dia tumbuh. Dan ketika saatnya untuk menuai, itu diperlukan juga satu usaha untuk menuai. Itu sebabnya dikatakan jangan kita lemah. Karena kalau kita lemah, saatnya menuai, malah mungkin kita tidak bisa nikmati hal itu. Ada banyak prinsip di Alkitab ya, yang kalau kita perhatikan itu akan nyambung dan memberi kita frame, cara berpikir atau paradigma. Sehingga waktu kita memberi dalam pelayanan, ya, tentunya kita berdoa, kita tahu ini memang benih untuk kita tabur. Nah, itu dari pihak ini ya, pihak penabur. Nah, di sisi lain, kalau kita dipercayakan untuk mengelola apa yang orang-orang itu persembahkan, tentunya kita perlu juga berdoa supaya tidak salah. Sebab apa yang diberikan oleh orang-orang tersebut itu adalah wujud persembahan mereka, ya, kepada Tuhan. Oleh karena mereka mengasihi Tuhan, dan itu merupakan tindakan iman ya, untuk bertindak melepaskan imannya ya. Ya. Nah, ada banyak ayat lain lagi ya, tapi memang kita perlu secara bertahap ya, karena kalau tidak mungkin seperti pelajaran untuk setahun kita kebut dalam waktu misalnya seminggu ya, akan sulit sekali ya. Perlu pikiran ini diizinkan dicerna ya. Kita mencerna itu apa yang kita dengar, lalu paradigma kita mulai diubah ya. Dan step by step ya, cepat atau lambat, pikiran kita itu mulai mengikuti apa yang memang firman Tuhan katakan. Cara pandang kita berubah ya. Kita memandang segala sesuatu itu mulai melihat dari cara pandang Tuhan ya. Tentu memang butuh waktu, tapi kalau kita ikuti, maka kita akan melihat bahwa Tuhan kita memang Tuhan yang baik ya. Dia merancangkan hal-hal yang baik. Dia gak pernah rancangkan hal yang jahat bagi anak-anaknya. Ingat di Matius 7, Tuhan berkata bahwa jika kamu yang jahat di dunia ini tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ya, Tuhan kita selalu baik. God is good all the time. Ya. Amin.